Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur pada Allah bisa kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana kita akan mengkaji masih bahasan jual beli kitabul buyu'. Malam ini kita akan membahas hadis 787. Ini penomoran dari kami ya, dari Syarah Minha Al-Alam karya Syekh Abdul Al-Fauzan. 787, 788, 789 dan sekalian dengan 790 aja ya. Kalau nggak sampai 789. Baik, saya bacakan bahasa Arabnya, nanti dibaca terjemahannya. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma qala ataqa rajulun minna abdan lahu an duburin lam yakun lahu malun ghairuhu fada'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faba'ahu, muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang berikutnya lagi an Maimunata radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fa'ratan waqa'at fi samnin famatat fihi fasu'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anha faqala alquha wa ma haulaha wa kuluhu. Rawahul Bukhari wa zada Ahmadu wa Nasa'i fi samnin jamidin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'atil fa'ratu fi samni fa in kana jamidan fa alquha wa ma haulaha wa in kana mayi'an fala taqrabuhu. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa qad hakama alaihi al-Bukhari wa Abu Hatim bil wahmi. Ya, dibaca. Hadis 809. Ya, kalau terjemahan hadis 809 ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ya, berkata, seseorang di antara kami berwasiat untuk memerdekakan seorang budak miliknya setelah ia meninggal dunia, padahal ia tidak memiliki harta selain budak tersebut. Ya. Lalu Nabi SAW memanggil budak itu dan menjualnya. Muttafaqun alaih. Ya, terus hadis berikutnya lagi 810 di terjemahan. Hadis 810 dari Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, bahwa ada seekor tikus yang jatuh ke dalam samin, sejenis mentega. Lalu tikus tersebut mati. Kemudian hal itu ditanyakan kepada Nabi SAW dan beliau menjawab, buanglah tikus dan samin yang ada di sekitarnya dan makanlah samin yang tersisa. Diriwayatkan Al-Bukhari, Ahmad dan An-Nasa'i menambahkan dalam samin yang beku. Ya, terus dari Abu Hurairah. Hadis 811 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila tikus jatuh ke dalam samin, maka buanglah tikus dan sekitarnya jika samin itu beku, dan janganlah mendekatinya, memanfaatkannya bila samin itu cair. Diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud. Al-Bukhari dan Abu Hatim menyatakan bahwa hadis ini keliru. Hadis ini waham ya. Baik, kita lihat yang pertama, sebelum masuk ke pembahasan tikus jatuh dalam minyak samin, kita lihat hukum bai al-mudabbar, hukum jual beli budak mudabbar. Jadi ada istilahnya dalam perbudakan itu, namanya budak mudabbar. Ada istilah budak mudabbar.
Jadi kalau diterjemahkan tadi, seorang di antara kami berwasiat, jadi ada wasiat untuk memerdekakan seorang budak miliknya setelah ia meninggal dunia. Jadi budak nanti merdeka setelah majikannya itu meninggal dunia. Padahal ia tidak memiliki harta selain budak tersebut. Lalu Nabi SAW memanggil budak itu dan menjualnya. Hadis ini muttafaqun alaih ya. Hadis riwayat Bukhari dalam awal kitabul buyu bab bai' muzayadah. Kemudian dalam bab al-mudabbar juga. Kemudian hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dikeluarkan dalam kitab zakat, yaitu diberikan judul bab oleh Imam Nawawi, dimulainya memberi nafkah kepada diri sendiri, kemudian keluarga, baru kemudian pada kerabat. Ini judul bab ini yang dari Imam Nawawi sejalan dengan hadis tadi ya, karena budak tadi kan gak punya apa-apa. Budak itu harta juga ya. Harusnya dia tinggalin sesuatu untuk ya keluarganya. Nah, kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis ini jadi dalil bolehnya jual beli budak mudabbar. Budak mudabbar itu apa? Budak yang dijanjikan merdeka setelah pemiliknya meninggal dunia. Jadi boleh jual beli budak mudabbar. Budak mudabbar adalah budak yang dijanjikan merdeka setelah majikannya meninggal dunia. Namanya saja mudabbar, ada kata dubur, berarti di akhir ya. Misalnya majikannya mengatakan pada budaknya, engkau nanti merdeka kalau saya itu sudah meninggal dunia. Dan faedah yang lainnya lagi, kalau kita lihat tadi, kalau sesuai dengan judul bab ya, kalau dalam kitab Sahih Muslim itu jelas, karena dia tidak punya harta apa-apa lagi gitu, kok dia beri wasiat nanti merdekakan budak ini, padahal itu tinggal itu hartanya. Jadi dikatakan tadi, lam yakun lahu malun ghairuhu, dia tidak punya harta yang lain lagi. Berarti kita dapat simpulkan lagi yang kedua, budak itu seperti harta milik majikannya. Budak itu seperti harta milik majikannya ya. Kemudian yang ketiga, faedah yang lainnya lagi, hendaklah seseorang memberikan nafkah dimulai dari diri sendiri, lalu keluarga, itu maksudnya anak istri ya, istri dan anak, lalu kerabat. Jadi jangan sampai misalnya untuk meninggal dunia juga dia tidak meninggalkan waris, tapi dia wasiatkan semua hartanya pada yang lainnya, itu nggak boleh. Tetap ada porsi untuk keluarganya sendiri, termasuk dalam waris, itu dilebih dahulukan. Maka memang kan kalau kita pertimbangkan wasiat, aturan dalam wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Nah dari sini juga tadi kalau yang nomor satu boleh jual beli budak mudabbar, berarti secara umum budak itu seperti harta tadi ya, boleh diperjualbelikan berarti.
Jadi kalau yang tadi nomor 2 itu saya sebut budak itu seperti harta milik majikannya, maka boleh diperjualbelikan. Karena dulu itu ada istilahnya pasar-pasar budak itu ada. Nah sekarang kita lihat tikus yang jatuh dalam minyak samin. Yang pertama di sini dari hadis 788 dari Maimunah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi SAW. Bahkan Maimunah ini istri terakhir yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna fa'aratan, bahwasanya tikus waqa'at fi samnin, itu jatuh pada minyak samin, famatat fihi, lantas ya tikus tadi jatuh dalam minyak samin, terus tikus itu mati di dalamnya. Fasu'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anha, Nabi SAW ditanya tentangnya. Faqal, Nabi SAW itu bersabda, alquha wa ma haulaha wa kuluhu. Buanglah tikus tadi, ya, buanglah tikus tadi. Kemudian wa ma haulaha, dan yang ada di sekitar minyak samin tadi, buanglah tikus dan yang ada di sekitar minyak samin tadi, dan makanlah minyak samin yang tersisa. Ya, makanlah minyak samin yang tersisa. Kemudian hadis lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'atil fa'ratu fi samni", jika tikus itu jatuh pada minyak samin, fa in kana jamidan fa alquwa wa ma haulaha. Kalau minyak samin itu padat, ya, minyak samin itu padat atau beku, falkuha, maka buanglah tikus tadi dan yang ada sekitar minyak samin itu saja. Wa in kana mayi'an fala taqrabuhu, namun kalau minyak samin tadi itu cair, maka jangan didekati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan dihukumi Bukhari dan Abu Hatim bahwasanya hadis ini waham, keliru. Ya, hadis sebelumnya tadi dari yang hadis Maimunah itu dari Abu Bukhari, ditambahkan oleh Imam Ahmad dan Nasai, katakan bahwasanya disebut juga minyak samin yang padat. Jadi pahami dulu hadis ini ya. Jadi ini ada minyak. Tikus jatuh. Misalnya ini padat atau beku. Maka tikusnya dibuang, yang sekitar sini saja dibuang. Namun ada kemungkinan kedua, minyak saminnya itu cair. Tikus jatuh. Tikus jatuh. Maka ini jangan didekati. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, hadis Maimunah jadi dalil bahwasanya tikus ketika jatuh dalam minyak samin, hadis Maimunah itu jadi dalil bahwa jika tikus jatuh dalam minyak samin lalu mati di dalamnya, maka sekitar jatuhnya tikus tadi, jatuhnya tikus tadi dianggap najis. Maka wajib tikus tadi dibuang karena sudah jadi bangkai ya, dan yang berada di sekitar jatuhnya tikus, dan minyak yang berada di sekitar jatuhnya tikus. Jadi ya tadi ya, jika tikus jatuh dalam minyak samin, tikus jatuh
maka tikusnya dibuang, kemudian yang sekitarnya juga, sekitarnya ini tempat jatuhnya tikus tadi dibuang. Sedangkan yang sisanya gimana? Yang sekitar ini kan yang dibuang. Sekitar ini yang tidak terjangkau tadi, karena ini beku ya, maka ini suci. Lalu sisanya, sisa dari minyak samin. Dari minyak samin dianggap suci. Ya. Namun antara hadis Maimunah dengan hadis Abu Hurairah, kalau hadis Maimunah sifatnya umum ya. Ini tidak pandang cair ataupun beku. Pokoknya kalau cair maupun beku, tikus jatuh, tikusnya dibuang, yang sekitarnya saja dibuang. Tapi kalau hadisnya Abu Hurairah yang kedua tadi, itu disebutkan kalau ini dibedakan antara ya, beku dan cair. Kalau beku berarti cuma sekitarnya saja yang dibuang. Kalau cair tidak didekati sama sekali. Perbedaannya di situ ya. Dan Syekh Abdullah Al-Fauzan itu lebih menguatkan. Jadi antara minyak samin yang beku maupun cair. Jadi pokoknya prakteknya sama. Tikus jatuh, tikusnya dibuang, yang sekitarnya saja. Selama yang lainnya tidak terpengaruh, maka sekitarnya saja ini yang dibuang. Berarti memakai hadis dari Maimunah. Hadis Maimunah lebih sahih ya di sini ya. Karena hadis yang kedua dari Abu Hurairah itu mengalami waham. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hukum asal minyak itu suci. Hukum asal minyak itu suci. Mau minyak goreng, mau minyak samin, mau minyak apapun itu suci. Suci alias bukan suci, ini kita bahas boleh diminum ya. Namun kalau disentuh ya itu tidak masalah. Hukum asal minyak itu suci. Ini ya, dengan catatannya selama tidak berubah karena najis. Yaitu berubah bau, rasa, atau warna. Itu ya. Bau, rasa, atau warna. Jadi kita punya minyak apapun di rumah, oh baunya ini bau minyak ya. Rasanya juga rasa minyak, ya sudah asalnya ya suci berarti. Namun kalau berubah bau, rasa atau warna, ada najis yang masuk, seperti tadi tikus yang masuk, ya, maka jadi najis. Berubah salah satu dari tiga tadi ya. Kalau jadi najis, minyak tadi jadi najis, maka tidak boleh digunakan. Terus faedah yang berikutnya lagi, minyak yang menjadi najis tidak boleh digunakan. Ingat. Minyak yang menjadi najis tidak boleh digunakan. Nah terus tadi disebut minyak samin, berarti sama dengan yang lainnya juga ya. Faedah yang berikutnya lagi, selain minyak samin, masalah ini berlaku juga untuk minyak zaitun, madu, dan susu. Jadi kalau ada misalnya ada susu nih ya, terus truk kecemplungan ya najis. Sikapnya kayak tadi itu. Ya najisnya diangkat, yang sekitarnya itu ya dibuang. Namun kalau sudah terpengaruh semua ya sudah dibuang saja. Nah,
Ada lagi pelajaran penting lagi di sini. Ini namanya kias. Ini namanya pelajaran mafhum. Ada istilah dalam ilmu usul fikih itu mantuk dan mafhum. Mantuk itu berarti pemahaman teks, mafhum itu kita pahami teks itu sebaliknya gimana. Ada pemahaman mafhum yang kebalik ya. Jadi tadi kan tikus, ya ini pelajarannya. Tikus jika jatuh dalam minyak, kemudian tikus itu keluar dalam keadaan hidup. Tikus itu keluar dalam keadaan hidup. Jadi nggak jadi mati dia. Maka kata Syekh Abdullah Fauzan, minyak tadi tidaklah najis. Berarti dianggap tadi ya badan tikus itu suci ya. Ini karena disamakan jemaah sekalian, ini disamakan dengan kucing ya. Kucing itu suci ketika hidupnya, itu badannya. Jadi tikus disamakan dengan kucing. Dari sisi badannya itu suci ketika hidupnya. Jadi kita sentuh kucing nggak masalah, kita sentuh tikus tuh nggak masalah kalau berdasarkan bahasan ini. Nah sekarang apa kaitannya dengan jual beli di sini? Ini kan masalah najis yang jatuh. Tikus bangkai mati di dalam minyak, terus ini dikaitkan dengan jual beli ini bagaimana gitu. Ya, kaitannya dengan jual beli itu apa? Apa nyambungnya dengan jual beli? Nah, lihat ya tadi kalau tikus itu jatuh dalam minyak, kan jadi ada bagian yang najis atau tidak ya? Berarti ada yang halal, ada yang tidak. Jadi pengaruhnya kalau ada yang halal di situ berarti boleh diperjualbelikan, kalau ada yang tidak halal berarti tidak boleh diperjualbelikan. Berarti bisa dicatat jika tikus jatuh dalam minyak, maka jika tikus jatuh dalam minyak, lalu ada yang menjadi najis, maka tidak halal ya, tidak halal minyak diperjualbelikan. Yaitu yang najis tadi ya, diperjualbelikan. Akan tetapi jika tetap suci, maka halal diperjualbelikan. Maka halal diperjualbelikan. Wallahu a'lam bishawab. Itu 3 hadis yang kita bahas untuk malam hari ini. Besok kita akan bahas, besok malam Sabtu ya, masih Bulughul Maram. Insyaallah saya akan bahas ada 2 hadis nanti. Masih ada hadis detail yang lebih rinci daripada sebelumnya tentang jual beli anjing dan kucing. Terus yang berikutnya lagi tentang persyaratan yang batil yang dibuat oleh penjual. Penjual itu membuat persyaratan batil. Apakah itu dituruti atau tidak dipenuhi ataukah tidak? Insyaallah kita bahas di pertemuan malam Sabtu besok. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan jika dari pemirsa sekalian ada yang mau bertanya, monggo. Kami dahulukan yang Zoom dulu. Ada resen 2, monggo. Ustadz, saya panggilkan Mbak Wulandari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini kan kasusnya tikus ya Ustadz.
Kalau kasusnya lalat seperti apa Ustadz? Apa harus dibuang semuanya? Lalat enggak disuruh celupkan kan? Celupkan. Kalau lalat beda ya. Kalau lalat jatuh ke minuman, ya lalat itu tidak seperti tikus. Kalau tikus jatuh, tikusnya mati, bangkai. Kalau lalat bukan, karena darahnya tidak mengalir. Jadi lalatnya dicelupkan, airnya itu masih suci, bisa diminum seperti itu. Iya, mau minum monggo, nggak mau minum juga nggak apa-apa. Tapi statusnya masih. Statusnya air yang di kejatuhan lalat. Misalnya ini saya punya teh ya, kejatuhan lalat, saya celupkan, ada penawarnya kan, saya buang. Nah ini tetap suci. Alasannya karena ngapain dicelupkan? Iya kan? Kalau nggak suci. Bedanya dengan tikus itu apa tadi? Nabi nggak suruh celupkan, langsung suruh buang. Iya kan? Ya. Kalau tikus langsung dapat langsung buang nih. Tapi kalau lalat ada dapat celupkan dulu baru buang. Berarti lalat tidak mempengaruhi najisnya air tadi. Maka airnya tidak najis, lalatnya yang jatuh juga tadi tidak najis. Tapi syaratnya si lalat itu harus dicelupin dulu semuanya baru dibuang gitu. Enggak juga. Jadi kalau misalnya jatuhnya separuh, bukan syarat. Kan, bukan. Itu masalah praktek mengamalkan hadis Nabi. Tetapi kalau dari sisi lalat cuma jatuh saja, dia tidak menajiskan minuman. Jatuh mati situ tidak menajiskan minuman. Karena tubuhnya tidak najis ketika jatuh itu. Beda dengan tikus. Tikus kalau jatuh langsung mati, najis, bangkai. Kalau lalat bangkai memang, tapi bangkai yang dikecualikan. Oke, paham Ustadz. Ya. Ustadz boleh nanya lagi? Ya silakan. Kalau saya lihat tulisan Ustadz ketika Ustadz nulis Al-Quran, kan Al-Qur terus ada kayak tanda kutip 1 an kan kayak gitu. Nah, kalau saya lihat di bahasa Arab kan Al-Quran enggak kan, setahu saya, maaf ya saya awam, jadi kan kalau ada kutip itu biasanya ain kan. Nah, kalau pas saya lihat itu Al-Quran ininya alif. Coba baca, kalau tidak pakai tanda petik bacanya apa? Quran. 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 Baru tahu. Gitu. Kalau nggak dipisah kayak gitu, nanti orang baca Al-Quran. Ya. Iya kan? Ya, jadi tidak mesti tanda petik 1 di atas itu bacanya ain. Dan ini ejaan yang berbeda ya. Kamus bahasa Indonesia itu berubah-ubah. Jadi dia nggak baku dari dulu, itu yang bakunya berubah-ubah. Ada 2 cara penulisan itu. Tapi yang terakhir yang dari saran dari Kemenak itu yang ini. Kalau sebelumnya malah nyambung. Nih Al-Quran. Kan bacanya Al-Quran. Kalau ini kan lebih jelas. Iya, soalnya di tulisannya juga tanda kutipnya kan ada yang kayak 9, ada yang kayak 6. Nah, saya apa bedanya ya? Itu cuma ini model font. Model font. Oke, Ustaz. Makasih ya. Baik, berikutnya lagi silakan. Silakan Mega Suharli. Bismillah, aku kan Ustaz ingin bertanya, tapi di luar tema. Ya. Terkait masalah lupa yang kemarin. Masalah? GoPay ya? Ya, jadi ada teman, dia memesan makanan. Itu menggunakan GoPay yang menyebutkan ada riba itu karena ada potongan harga. Nah, dia punya saldo di situ ya, saldo di GoPay ya? Ya, terus? Ya, Ustaz. Nah, kemudian makanan itu dibagi-bagi kepada teman-teman lain. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah tadi makanan yang dibagi-bagikan itu haramkah? Enggak, yang jadi masalah cuma si itu. Yang pesan tadi dengan cara itu. Iya. Cuma transaksi antara mereka saja ya, Ustaz?
transaksinya yang pesan itu? Iya. Kalau Iya. untuk makanannya halal. Halal. Transaksinya dia yang salah. Kenapa Ustaz? Transaksi dia yang bermasalah karena memanfaatkan GoPay untuk dapat kalau pakai GoPay lebih murah ya? Iya. Iya, nggak boleh. Kalau ada saldo di situ. Oh, gitu Ustaz. Nah, kalau misalkan itu kasus pertama Ustaz, kalau kasus kedua ini kita ikut titip makan, tapi kita nggak tahu dia itu ternyata pakai GoPay yang ada ribanya. Ya sudah, gitu, nggak Ustaz. sudah cari tahu. Makan Oh, aja. nggak usah tahu. Kalau kita nitip makanan gitu kan, kita mau bayar nih akhirnya, ongkirnya berapa nih, ayo kita patungan gitu. Terus kata dia, nggak usah, nggak apa-apa, aku pakai GoPay jadi gratis gitu loh. Ya sudah terlanjur makan. Gitu Ustaz ya. Iya. Dia nggak beritahu salah di dia. Kalau Iya. kita tahu dari awal ya tolak. Saya nggak mau nih, maaf ya. Iya. Nah, ya nggak tahu sudah makan enak. Oh, ya Ustaz, apa? Iya. Satu lagi Ustaz, boleh? Iya. Terkait pembahasan balas dendam yang tadi pagi, kalau misalkan kan kata Ustaz lebih baik untuk mengikhlaskan saja. Tapi kalau misalkan Mengikhlaskan apa tadi? balas dendam, kalau Balas misalkan dendam. ada- Ya, muhsin ya. Iya. Iya. Nah, kalau misalkan kita berpikiran seperti ya udahlah, nggak usah dibalas nggak apa-apa, tapi nanti dapat balasannya di akhirat. Berpikiran seperti itu boleh nggak sih Ustaz? Biar dibalas di akhirat gitu loh. Berarti dia sebenarnya belum ikhlas gitu. Oh gitu saja. Kalau mau ikhlas ya sudah 0-0. Oh, Kosong-kosong ya, gitulah bahasa bebasnya itu. oh nggak berpikiran akan Iya, enggak. gitu. Sudah dia nggak selesai. Sudah ya saya minta Allah nanti yang balas kebaikan saya nahan diri gitu. Nah, Ustaz. Iya. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Baik baca yang di chat dulu. Baca 2. Ya, saya bacakan sebentar Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga kami berjualan sayuran dan bumbu-bumbu di pasar. Iya. Jika harga sekilonya 47.000, maka harga setengah kilonya 23.500. Jika harga seperempat, 1 on dan lainnya berubah karena sulitnya memberikan uang kembalian dan sudah biasa merupakan harga pasaran untuk dinaikkan jika belinya sedikit. Selain itu, karena dihitung dengan harga plastiknya juga, misalnya seperempat harusnya 11.750, tapi menjadi 12.000. Bagaimana hukum dan solusinya? Boleh. Suatu yang wajar. Beli banyak makin lebih murah. Kalau beli sedikit, ya misalnya nih ada barang kalau beli sedikit 200 rupiah. Satu biji. Tapi kalau dia beli 6 setengah lusin, ya dia cukup bayar 1.000 saja. Ya. Ini strategi pasar, gak masalah untuk itu. Makin banyak kuantitas yang dibeli, makin banyak barang yang dibeli, ya harga makin murah. Ini suatu hal yang biasa dan syariat membebaskan seperti itu. Ya. Jadi makin sedikit dia buat harga makin tinggi. Ya memang orang cari di situ. Jadi ada misalnya suatu komoditi, ada suatu barang, oh ini super mahal nih ya. Sekilonya kalau mau dijual Ustaz, wah itu sekilonya 300.000. Namun orang jarang mau beli sekilo. Nah dia ngatur strategi gimana? Jual per 2 biji, 3 biji gitu. Terus dia naikkan harga. Yang seandainya dihitung dengan yang 300.000 tadi, oh jauh ya. Tapi karena orang mau beli karena sedikit ya. Walaupun dengan harga yang mungkin lebih mahal daripada dia beli 1 kilo, dia mau beli yang sedikit ini, ya nggak masalah. Itu boleh. Jadi dalam masalah keuntungan, jadinya itu kaidahnya keuntungan itu tidak diatur oleh syariat. Ya, selama tidak menzolimi, tidak mengelabui, itu tidak mengelabui di situ enggak. Wajar-wajar saja kalau dalam dunia bisnis. Wallahu a'lam. Satu lagi dari chat. Ustaz, Bismillah, Ustaz izin bertanya di luar tema. Ya. Wajar saja kalau ada. Ya. Nenek saya sudah tua dan kadang buang airnya sering bernetes di mana-mana di lantai karena tidak mau pakai pampers. Ya.
Pertanyaannya, bagaimana cara membersihkan kencing yang di lantai tersebut? Apakah harus disiram air atau sudah cukup dipel saja dengan pewangi? Kalau dengan cara seperti itu sudah hilang ya sudah. Namun kalau misalnya ada kencing terus sudah kering, kering sendiri ya, tapi tahu dulu itu bekas kencing di situ, maka cukup genangi air di bekas kencing tadi. Kalau dia kering, dia itu hilang karena kering, karena berlangsungnya waktu berhari-hari, itu hilang itu, maka cukup genangi air saja untuk menghilangkan keraguan-raguan. Baik, tahan dulu sebentar, ini saya baca dari YouTube. Ustadz, bolehkah menggunakan cincin yang bentuknya bulan sabit tanpa ada maksud apa-apa? Wallahu a'lam, asalnya masih boleh. Mohon penjelasan tentang bacaan Al-Fatihah untuk orang yang meninggal atau saat berdoa selalu di akhirnya Al-Fatihah. Syekh Ibnu Utsaimin katakan seperti ini masuk bid'ah. Tidak ada tuntunan, enggak boleh. Baik, ada yang tanya lagi. Dan apakah aib jika menyertakan gaji di CV ta'aruf? Tidak. Kadang itu penting. Karena ada yang perlu sekufu, ada yang perlu lihat ini bisa nggak ya saya, dia dari keluarga si akhwat, dari keluarga yang mampu, ya bisa hidup tercukupi, ya dia mungkin dari standar yang sekufu, boleh saja, itu bukan aib. Kalau ada yang protes ya nggak usah ikut biro jodoh, cari aja sendiri. Satu lagi, pengikut statusnya hanya pengikut, mengikuti hukum yang diikuti. At-tabi'u tabi'un. Ya, dia mengikuti status yang diikuti. Apakah ini berlaku dalam jual beli saja? Ya, kebanyakan diterapkan dalam jual beli ya. Namun dalam kasus yang lainnya juga ada penerapannya juga, tidak hanya dalam jual beli. Satu lagi, Panji Surya. Bagaimana jika anggota dalam kerjasama meninggal dunia, kemudian yang meninggal meninggalkan aset yang masih digunakan? Harus diapakan keuntungan yang diperoleh? Yang meninggal meninggalkan aset yang masih digunakan. Oh, aset yang di kerjasama ini ya, harus diapakan keuntungan tadi? Kalau itu masih jalan kerjasama ini, minta kesepakatan dari keluarga, ya, apakah ini boleh dilanjutkan ataukah tidak? Ya, kalau diizinkan ya berarti silakan untuk dipakai. Baik, ada resen ke beberapa lagi, monggo bisa diselesaikan. Silakan diresen ya. Ibu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Ustaz, saya dan suami beli motor. Kebetulan waktu itu pakai uang saya 100%. Terus sekarang motornya udah dijual. Kira-kira kepemilikan uangnya bagaimana? Dan kalau misalnya saya ambil uangnya apa boleh ya? Uangnya siapa tadi awalnya? Uangnya saya. Ya, berarti milik jenengan. Oh, tapi kalau misalnya suami bilangnya ini modal nikah ya bareng-bareng, nggak usah ada milik kamu, milik aku gitu. Tadi uangnya uang siapa? Punya saya, Ustaz. Ya sudah berarti. Lalu Ustaz, saya mau nanya, sebenarnya kalau dalam Islam perempuan dan laki-laki ketika menikah itu apakah memang modalnya si laki aja atau perempuan aja atau bagaimana? Maksudnya modal nikahnya? Iya benar Ustaz. Kalau modal nikahnya ini ada pembahasan sendiri ya. Ada yang katakan ya laki-laki yang nanggung. Ada juga kalau tradisi ya perempuan gitu. Saya belum kuatkan yang mana gitu ya. Saya masih pandang lihat tradisi masing-masing gitu. Baik, berarti kalau misalnya saya ambil uangnya itu tidak apa-apa ya Ustaz ya? Enggak apa-apa. Tadi jenengan sebut Ya, itu uang jenengan kok. Kalau misalnya suami nanti misalnya merasa saya perhitungan, saya menjelaskannya bagaimana ya Ustaz? Ini masalahnya nanti ke depan itu kalau ada jadi masalah-masalah lagi, jenengan nuntut, wah itu kan uang saya jadi ribut lagi gitu. Maka memang harta antara suami istri baiknya dipisah. Ini harta suami, ini harta istri sendiri gitu. Walaupun sudah menikah. Baik. Terima kasih Ustaz Jazakallah. Oh ya, Kom.
Baik, berikutnya lagi silakan. Silakan Tia Carla. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Bertanya terkait yang hadis tadi yang mengenai tikus jatuh dalam minyak yang cair, sebaiknya kita kan menghindari mendekatinya. Saya ada ceritanya di grosir itu ada yang jual minyak goreng Ustaz. Jadi dia ditaruh di suatu kayak tangki gitu, drum besar. Nah tiba-tiba ada pembeli yang melihat ada tikusnya. Nah kalau tikusnya diambil, tapi tikusnya masih hidup gitu, terus minyak gorengnya itu dijual, itu hukumnya gimana Ustaz? Apa berlaku untuk tikus yang mati aja? Berlaku untuk tikus yang mati saja. Kan tadi sudah disebut. Untuk yang kalau tikusnya hidup terus keluar, nah itu tidak mempengaruhi minyak tadi. Oh gitu ya. Iya, tadi sudah disebut. Oh iya. Tapi kalau tikusnya mati berarti itu haram ya dijual? Kalau jatuh itu tikusnya mati gitu. Tergantung kalau pakai standar paling mudah ini ya. Minyaknya 2 kulah ataukah tidak? 200 liter ataukah tidak? Paling mudah itu standarnya. Kalau lebih dari 200 liter berarti airnya banyak atau minyaknya banyak, maka sulit terpengaruh najis. Namun kalau cuma sedikit, itu pasti najis. Terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi silakan. Silakan Ummu Khansa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kan Ustaz jelaskan tikus yang masuk ke minyak ya. Kalau ada tikus yang ngerikipin tepung itu gimana Ustaz? Apakah berlaku hal yang sama? Mati di tepung enggak? Enggak mati sih Ustaz, cuma enggak, berarti masih suci. Masih suci. Berarti masih bisa dipergunakan. Boleh dipergunakan. Baik, berikutnya lagi silakan. Ya silakan Ibu Malareza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, kalau seandainya yang masuk itu semacam binatang kayak kecoa, kalau kayak gitu gimana Ustadz? Masuk misalkan seperti tikus ya, sulit dihindari seperti itu, masih suci. Masih suci, nggak apa-apa dijual lagi Ustadz? Apanya itu yang dijual? Misalnya kayak itu tadi. Minyak, boleh dijual. Boleh dijual. Iya. Kalau gini Ustadz, ada misalnya orang bikin makanan gitu ya. Kemudian, tapi kalau dia misalnya piara anjing, kemudian anjingnya itu jalan-jalan gitu, kira-kira gimana ya Ustadz ya? Jalan-jalan di? Ya misalnya kalau dia lagi bikin bahan makanan, kemudian ada anjingnya, piaraannya itu terus lewat-lewat gitu di situ, di yang tempat dia bikin, itu kira-kira halal atau apa yang dijual itu? Makanan kayak makanan basah, kue-kue basah gitu Ustaz. Ya selama aman tidak disentuh anjing halal. Tapi kalau seandainya kesentuh berarti nggak boleh gitu ya Ustaz ya? Kalau pakai mazhab Syafi'i nggak boleh itu karena najis seluruh tubuh anjing. Tapi kalau sekadar nyentuh saja, wallah lebih kuat tidak najis. Najisnya itu ketika anjing itu jilat di wadah yang berisi air. Itu baru nanti air ini wadahnya ini dicuci 7 kali, airnya dibuang karena airnya sudah najis. Oh nggak perlu pasir Ustaz ya? Nanti ulahun nabi turab, yang pertama dengan pasir atau tanah. Oh tetap ya Ustaz, tetap. Pakai pasir atau tanah. Oh baik. Baik Ustaz, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya lagi silakan. Silakan Ummu Ahmad. Ummu Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz di luar tema. Ya. Saya produsen kaos kaki. Ini mau mengadakan kayak lomba gitu, lomba antara distributor untuk mengumpulkan testimoni selama sebulan. Nah, testimoni yang masuk nanti boleh dipakai oleh semua distributor yang lain untuk bahan iklan.
dan akan dipilih 3 pengumpul testimoni terbanyak dan mendapat hadiah. Apakah yang seperti itu dibolehkan, Ustaz? Testimoni tadi diberikan ketika kapan? Dia beli produk terus minta testimoninya, nah terus nanti direkam gitu ya? Jadi distributor itu sudah beli produk, terus itu kan dijual ke retail. Nah nanti distributornya itu minta testimoni ke customernya seperti itu. Ya. Terus nanti kalau ada yang terbaik, testimoninya diundi dapat hadiah. Bukan terbaik sih, jadi testimoninya nanti dikirim di grup, terus kami hitung siapa pengumpul testimoni terbanyak, nanti akan dapat hadiah di akhir bulan. Nah tujuannya nanti testimoni ini kita kumpulkan lagi untuk bahan iklan bahwa produk ini memang bagus dan bisa diterima seperti itu. Dibolehkan jika hadiah tadi tidak membuat harga produk jadi naik. Baik, Ustaz. Kalau harga produknya tetap, maka berarti tidak ada pengambilan hadiah dari harga produk atau keuntungan produk atau marginnya. Tetapi kalau gara-gara ada hadiah ini harga produk sengaja dinaikkan biar nanti dari hasil margin tadi itu jadi undian, nah jadi judi. Baik, Ustaz. Boleh satu lagi ya, Ustaz? Iya, silakan. Gini, saya kan juga guru honorer. Iya. Bulan Desember kemarin itu dapat bantuan BSU dari pemerintah. Jadi di sekolah saya itu semua guru dapat. Nah, cuman di situ tertulis surat perjanjiannya itu penerima BSU tidak memiliki penghasilan 5 juta per bulan. Nah, saya kan di rumah juga punya usaha. Punya usaha itu biasanya ngambil priv itu nggak mesti, kadang 2 juta. Kalau pas rame ya kadang sampai 5 juta, tergantung kondisi bulanan usaha saya seperti itu. Nah sampai saat ini uang itu sudah saya ambil, cuman saya belum berani menggunakan karena ada. Jadi ringkasnya ibu nanya apa? Ringkasnya apakah uang itu boleh saya gunakan atau nggak boleh, Ustadz? Karena uang apa tadi? Uang BSU dari pemerintah. Saya kan juga guru. BSU tujuannya apa tadi? Gimana, Ustadz? BSU tujuannya apa dari pemerintah? BSU itu dari pemerintah itu jadi pas akhir tahun Desember kemarin itu semua guru honorer itu dapat gitu tunjangan, Ustadz. Terus ibu pakai untuk modal usaha? Bukan. Nah dalam BSU itu kan ada pernyataan kalau sudah punya penghasilan di atas 5 juta itu tidak boleh mendapat BSU tersebut. Nah sedangkan saya di rumah kan juga punya usaha. Usaha saya juga kadang-kadang saya ngambil pendapatan dari usaha itu kadang 2 juta, kadang 5 juta, tergantung kondisi usaha saya pas bagus. Penghasilan ibu berapa? Rata-rata? Penghasilannya kalau dari sekolahan itu 500.000, Ustaz. Enggak, yang tadi dari usaha, Bu. Usaha itu ya saya ngambilnya kadang 5 juta, kadang 2 juta seperti itu, Ustaz. Berarti amannya tidak dimanfaatin saja BSU-nya. Oh ya, baik, Ustaz. Iya. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi silakan. Bisa selesaikan itu ya. Ibu Nurul. Ibu Nurul Sandeji atau Ibu Siti Nurul Hasanah? Nah, kamu Siti. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lain materi. Ya. 4 tahun yang lalu suami aku itu minta cerai, tapi dia itu nyampaikannya lewat ibu mertua. Pas aku datang ke rumah itu ibu mertua itu nyuruh sama aku, Nur kamu urusin aja perceraiannya secepatnya. Terus aku jawab, ya udah nanti aku tak pikir-pikir dulu lah. Terus akhirnya kan aku tanya sama suami, benar mau minta cerai? Katanya iya, katanya. Tapi beliau tak suruh beliau yang ngurusin, tapi beliaunya tuh nggak mau nyuruh aku yang ngurusin. Iya. Itu gimana baiknya ya Ustaz? Sudah diurus apa belum? Sudah ada kata talak apa belum, Bu? Kalau dari suami sudah, pokoknya kayaknya beliau itu sudah benar-benar nggak mau gitu. Tapi beliau pun juga nggak mau ngurusin. Beliau itu tetap nyuruh
aku yang ngurusin gitu Ustaz. Berarti nanti jadinya gugat, bukan talak. Jadinya gugat. Termasuk hulu bukan itu Ustaz? Ya kalau diurus pengadilan namanya hulu gitu. Cuman bingungnya ya kayak gitu, beliau tuh susah dihubungin, terus beliau itu paling hanya minta saudaranya itu sama ibunya. Itu pun dulu hanya sekali. Pas aku datang ke rumahnya, dia nanya kepastian tuh juga kayak gitu. Kalau belum ada kata-kata talak belum Bu, nanti ngurus resmi aja. Gimana? Kalau belum ada kata-kata talak yang keluar maka belum dianggap jatuh talak. Gitu ya. Berarti nanti ngurus resmi saja di pengadilan. Oh langsung resmi aja ke pengadilan gitu ngurus. Iya. Berarti saya yang ngurus sendiri gitu kayaknya ya Ustaz. Iya. Soalnya tak biarkan itu tetap beliau tetap nggak mau ngurusin udah 4 tahun lebih. Iya. Udah saya kalau khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Iqbal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara mensucikan bekas jilatan anjing selain pada wadah air atau jenisnya? Kalau pakai pendapat yang kalau tekstual hadis seperti jilat tangan, jilat sarung, maka cukup dihilangkan cara biasa saja, tidak mesti 7 kali. Yang 7 kali itu kalau menjilat air terus ada wadah di situ, wadahnya yang dicuci 7 kali. Kalau tekstual hadis seperti itu. Jadi pada selainnya cukup dibasuh ya Ustaz ya? Cukup dicuci saja seperti biasa sampai hilang. Terima kasih Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi. Silakan Bu Nurul. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tema kemarin tentang jual beli kucing dan anjing. Jadi yang saya tahu kan memang jual beli kucing itu tidak dibenarkan, tapi saya kemarin juga dapat ceramah. Beliau Ustadz itu mengatakan kalau dibolehkan untuk menjual beli. Hadis katakan tidak boleh, mau mengatakan melawan hadis lagi. Katanya Ustadz 4 mazhab bilang itu dibolehkan dan hadisnya iya, Imam Al-Baihaqi katakan seandainya Imam Syafi'i pun tahu tentang hadis ini, dia itu akan rujuk dari pendapat itu. Sudah selesai. Mau nolak hadis, kalau menolak hadis silakan gitu. Saya lebih cenderung pada hadis. Hadis nggak kecualikan sama sekali. 4 imam mazhab pakai pengecualian tapi tidak dukung dalil kuat. Katanya Ustadz iya katanya itu baru katanya. Hadisnya pemahamannya seperti itu yang tepat. Saya sudah bahas di rumahsu.com. Baca lagi. Baca tuh perkataan Imam Al-Baihaqi itu sudah pukulan telak gitu. Cukup. Kalau hadisnya tidak tegas baru saya bisa kompromi. Namun kalau hadisnya tegas selesailah semuanya. Gitu ya. Baik, selanjutnya terakhir. Silakan Ibu Meti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, gini kebetulan keluarga dari Bapak kan Nasrani gitu Ustaz. Yeah. Kadang kami kan masih menjalin silaturahmi dengan keponakan-keponakan dan sepupu-sepupu. Yeah. Pertanyaannya kalau misalnya kita bertamu ke rumah mereka gitu kan, kadang dijamu masakan dari rumah mereka gitu loh Ustaz. Tapi kadang kami juga masih tahu bahwa mereka masih misalnya merayakan Natal tuh kadang pesta makan yang ya non halal gitu loh Ustaz. Nah kalau misalnya kami bertamu kemudian alat-alat masak itu dipakai juga untuk yang non halal tadi, gimana ya Ustaz hukumnya yang kita makanan yang disajikan itu gimana Ustaz? Syekh Utsaimin memberikan 2 syarat berdasarkan pemahaman hadis. Yang pertama, tidak ada wadah yang lain. Terus yang kedua, memang sudah diyakini bersih. Kalau 2 syarat ini terpenuhi, boleh makan dari situ. Jadi kalau dicuci misalnya, ya misalnya wajan itu dipakai untuk memasak yang non halal itu, terus dipakai kemudian masak ayam yang disajikan ke kita, masih hukumnya masih di halal gitu. Halal. Nah Ustaz, itu
Itu aja Ustaz. Ji. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Iya, satu lagi terakhir itu. Silakan Bu Sumarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Ustaz dengan cara mencuci pakaian? Saya pernah dengar itu dia harus airnya untuk mensucikan itu apakah harus mengalir kayak mesin cuci sekarang gitu kan? Ada yang nggak mengalir gitu cara membilasnya itu seperti apa Ustaz? Terus yang kedua masalah kotoran cicak Ustaz, cara mensucikannya itu termasuk najis berat apa enggak? Kotoran cicak dimaafkan kalau menurut pendapat paling kuat. Jadi karena sulit dihindari. Ada pembahasan saya di rumahisa.com tentang kotoran cicak tadi. Terus yang pertama tadi, asalnya kalau mesin cuci, pokoknya lihat hasil akhir. Kalau hasil akhirnya bersih, hilang bau, rasa, warna dari najis. Kalau ada najis ya, maka hasil akhirnya itu yang dilihat. Masuk di situ terserah pakai air atau bagaimana, pokoknya dilihat dari hasil akhirnya, itu yang lebih aman dalam masalah ini. Baik, demikian saya cukupkan. Insyaallah besok malam lagi tetap ada. Besok bahas tentang persyaratan yang batil dalam jual beli. Kemudian yang pagi kita masih lanjut tentang belajar dari istri Nabi mengenai Hafsah binti Umar. Kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita waktu penuh berkah dan senantiasa dinaungi kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.